Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. 5 Ramadan. Tafakkur Ramadan hari ini tentang pemahaman murad. Mim, ra, alif, dal. Murad. Murad ini ada dua. Yang sering kita dengar orang-orang yang sedang menerangkan tentang Rasulullah SAW itu suka membawa istilah ini. Nabi Muhammad murad, Nabi Musa murid. Atau Nabi Muhammad murad, para anbiya di beberapa peristiwa murid. Atau juga kadang aulia, wali ini murad, wali ini murid. Maksudnya begini, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Nabi besar Muhammad SAW itu dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha tanpa beliau mohon. Murni dhiyafah rabbaniyah. Murni Allah Ta'ala mengadakan jamuan langit untuk Nabi. Kita tahu bahwa itu terjadi setelah peristiwa Amul Huzun, setelah peristiwa Taif. Alhasil Nabi Muhammad sedang mendapatkan ujian, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mencintai Nabi Muhammad melebihi makhluk yang lain mengadakan upacara dhiyafah tadi. Dhiyafah itu jamuan. Sampai terjadi mendengar kalam Allah Azza wa Jalla yang tanpa huruf suara, kalam Allah Azza wa Jalla yang qadim dan baqa, yang abadi dan kekal, atau pakai bahasa yang kekal dan abadi. Sedangkan itu nihayah sudah. Nihayatul futuh. Bagi yang mengerti tentang ilmu haqiqah, puncak dari futuh, keterbukaan ilmu tentang Allah ya mendengar kalamuhu. Lebih dari itu, ra'a rabbahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sampai dibuka hijab melihat Allah Azza wa Jalla. Ini nihaya sudah, ujungnya ujung dalam ilmu haqiqah. Dan ini didapat Nabi tanpa meminta, itu yang hebat. Nabi Musa memohon. Terkenal kan doa beliau hari ini, andur ilaik itu. Allah, aku memohon supaya dibuka hijab, bisa melihat kepadamu. Dan permohonan Nabi Musa ini dipakai dalil oleh ulama kalam, aqaid ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah, bahwa Allah Ta'ala itu bisa dilihat di akhirat nanti. Artinya minal jaizi, termasuk perkara yang jaiz yang bisa terjadi. Dan akan terjadi bagi kita mukminin di akhirat nanti melihat Allah Azza wa Jalla. Karena ada aliran yang mengatakan bahwa di akhirat nanti, aliran salah, sesat. Di akhirat nanti kita tidak diberi nikmat melihat Allah Azza wa Jalla. Dan saya sempat bercakap-cakap dengan ustadz aliran ini, nggak usah saya sebut nama dan daerahnya. Saya dengar ajaran aliran yang salah tadi itu kalau menerangkan ke murid-muridnya
Nanti kita di akhirat bertemu Nabi Muhammad, tapi tidak bisa melihat Tuhan, melihat Allah Azza wa Jalla. Ini salah ya, salah kaprah. Justru melihat Allah Azza wa Jalla itu melebihi nikmat apapun yang ada di surga. Dan apa artinya kita menjadi hamba kalau tidak bisa bertemu dan melihat kepada Allah Al-Ma'bud yang kita ibadah kepadanya. Tapi ini sedang tidak membahas itu ya. Itu mahalluhu darsu ilmil kalam. Ingin lebih jelas tentang hal ini ya dengarkan pembahasan saya atau ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah yang lain tentang bab melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat. Kalau di dunia na'am mustahil, fil akhirah beda, Nabi Muhammad beda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali ke masalah tadi. Nah, perbedaan ini, Nabi Musa sampai dibuka hijab ya, sampai pingsan, apa itu cerita terkenal kan, kharra Musa sa'iqa itu. Kemudian ulama membagi kalau tajalli Rasulullah SAW tajallil jamal, makanya Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha tidak pingsan. Kalau Nabi Musa tajallil jalal, karena itu beliau pingsan. Silahkan dengarkan pembahasan tentang bab ru'yatu Rabbil Alamin, melihat Allah Azza wa Jalla. Kembali ke pembahasan kita. Itu pengertian murad, tapi bukan itu yang ingin saya bahas di sini. Yang ingin saya bahas ini maknal murad. Ini penting buat santri, sangat-sangat penting, sebab itu pelajaran harian kan, membaca kitab kuning itu. Buat awam, makna awam di sini orang yang ngaji kuping, bukan ngaji kitab kuning, yang mengambil ilmu agama hanya dari hadir ke majelis, mendengarkan pembahasan ustadz, kiai, habaib di televisi, di medsos dan sebagainya. Harus tahu juga ini tentang makna murad, arti murad. Apakah tidak berbahaya tidak mengerti tentang murad? Sangat besar bahayanya. Minimal salah pemahaman. Bahaya yang lebih besar bisa murtad kalau masalahnya besar. Apa yang saya maksud? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad itu tidak semuanya boleh dilahap langsung. Mendengar, dipahami pakai pikirannya sendiri, dijadikan keyakinan di dalam hati. Tidak semua boleh begitu. Nah, urusan-urusan masalah-masalah yang sudah gamblang ya nggak apa-apa. Contoh, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengenang Allah, zikir kepada Allah di seluruh waktu beliau. Contoh lain, kebanyakan memang arti gamblang sih di Quran hadis. Tapi banyak juga, lumayan banyak lah yang harus pakai makna murad. Contoh lain yang boleh dimakan langsung itu hidangan Quran hadisnya. Cari Lailatul Qadar di malam ganjil. Gamblang, silakan. Kemudian siapa yang sholat duha rezekinya diluaskan. Nah, ini dalil-dalil begini, ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebangsa ini, tidak mengapa Anda langsung merenung, dijadikan keyakinan setelah Anda paham, silahkan. Tapi akan muncul masalah-masalah yang orang sering salah paham. Yang paling sering terjadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Sebab harian bertemu dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran juga, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di Fatihah ya bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang sering kita dengarkan begitu orang memberi arti. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memiliki hati. Hati itu ciptaan. Allah pencipta hati, bukan pemilik hati. Kasih sayang adanya di hati.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Pengasih berarti ada jiwa kasih. Dan penyayang berarti ada jiwa sayang. Kasih, sayang tempatnya fil qalb, di hati. Nah, memang saya juga sependapat. Orang memberi arti Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi pemahaman di dalam pikiran dia sesuai aqaid Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, memang boleh. Itu juga dilakukan oleh beberapa orang yang paham kitab. Meskipun yang lebih hati-hati itu, kalau kita mengenal di pesantren salaf ada namanya ngapsai, menulis arti pakai huruf pegon itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun ing kitab ingsun iki kelawan asma musammani zat kang yaiku Allah. Lah begitu Ar-Rahman kang paring nikmat kang agung-agung, Ar-Rahim kang paring nikmat kang alit-alit. Langsung diberi makna murad. Itu lebih aman memang. Jadi Ar-Rahman Al-Mun'im bijalailin ni'am. Zat yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar, yang agung-agung. Itu maknanya Ar-Rahman. Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Zat yang memberi nikmat dengan nikmat yang lembut-lembut. Alhasil kalau kepanjangan pemahamannya, Ar-Rahman itu Al-Mun'im, Ar-Rahim juga Al-Mun'im. Jadi Allah menciptakan nikmat, bukan Allah ada hati yang kasih sayang loh ya. Kasih sayang itu hati manusia. Allah laisa lahu qalbun. Ini yang saya maksud dengan makna murad. Ada lagi yadullahi, tangan Allah. Orang awam bisa membayangkan Allah punya tangan, yang terlalu awam. Kalau yang awamnya sedikit saja pemahaman keawamannya, kekuasaan, udah benar. Kemudian kita temukan di hadis-hadis Allah tertawa. Tertawa pekerjaan orang. Ini oleh ulama-ulama sudah dibereskan masalah ini di syarah-syarah sih. Kalau yang bisa membaca kitab tinggal melihat syarahnya, biasanya sudah diterangkan di situ. Asal kembali lagi pembaca kitab kuning harus paham siapa pengarang syarah itu, apa akidahnya. Ini juga masalah besar juga ini. Masalah besar itu. Sering orang salah paham. Saya masih sering mendengar di majelis-majelis seorang tokoh fulan, enggak saya sebut namanya. Dan ini sering loh, bukan satu saya dengar ini. Dia punya madrasah, punya pesantren, terkenal. Artinya terkenal itu masyhur sebagai tokoh yang ngerti kitab kuning. Tapi menukil dari kitab-kitab yang pengarangnya bukan aliran kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini masih sering ini. Karena itu sangat penting sekali, mudah-mudahan cepat terjadi ya, dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang suka mengarang, tolonglah dikarang. Sebenarnya sudah ada sih, hanya kurang tersebar aja, sudah ada itu. Satu karangan yang menerangkan kitab ini, atau karangan atau di pembahasan, tapi yang saya banyak dengar sih di ulama-ulama luar itu ya. Imam fulan alirannya bukan Asy'ariyah, Maturidiyah. Imam fulan alirannya Mu'tazilah. Imam fulan alirannya Mujassimah. Tapi belum ada yang sampai, atau mungkin sudah ada, saya belum tahu ya, di kitab yang saya sering lihat. Belum ada satu kitab khusus yang besar sekali, yang artinya besar biar lengkap ya. Nama ulama-ulama dunia itu kan banyak. Ada sih saya dengar itu, meskipun saya belum punya kitabnya. Sayyidi Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada satu kitab saya dengar beliau menerangkan di situ nama-nama ulama yang Asy'ariyah, sampai ratusan kalau nggak salah itu. Sayang saya belum punya kitabnya itu. Sudah ada sih. Tapi yang saya maksud, ini kitab itu kan selalu keluar yang baru. Ada yang meledak di pasaran, ada yang tidak.
terutama yang meledak ini harus diterangkan. Ini alirannya apa ini pengarangnya ini? Syiah kah? Ahlus Sunnah kah? Mu'tazilah kah? Sebab ini akan membahayakan umat kalau dia membaca kitab si umatnya ini aliran kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian dia baca kitab Mu'tazilah, dia sangka itu satu aliran. Bahaya ini. Ini tafakur hari ini, karena itu bagi para santri harus lebih jeli dan mulai mau mencari-cari aliran apa kitab yang saya baca ini. Syarahnya ya, kalau kitab-kitab salaf sih sudah insya Allah di pesantren udah pada tahu lah. Meskipun saya juga masih dengar kadang orang salah menukil. Nah, sekali berimam Nawawi Banten, itu kadang beliau menukil dari Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari sudah jelas kan alirannya Mu'tazilah. Kadang orang berdalil itu Imam Nawawi nukil. Imam Nawawi siapa, kita siapa? Memang ulama una ini siapa lagi? Ada Al-Muhaqqiq itu, Sayyidi Mustafa Al-Bakri. Juga nagal Syekh Umar Zamakhsyari. Ya, lain lah. Beliau-beliau itu mungkin mengambil dari segi bahasa. Kan memang alama itu Imam Zamakhsyari. Imam Ghazali sendiri, saya dengar dari Syekhuna Abu Yahya. Ini maaf agak panjang hari ini ya. Dari Syekhuna Abu Yahya setelah Imam Zamakhsyari kalah debat dengan Imam Ghazali 3 hari kalau saya nggak salah ingat ya, 3 hari 3 malam kan. Perdebatan antara dua imam kaliber dunia yang dimenangkan oleh Imam Al-Ghazali. Saat Imam Zamakhsyari akan dihukum mati, Imam Ghazali bilang jangan cepat-cepat dihukum mati, suruh mengarang ini. La taqtuluhu li jaudati aqlih, itu kalimatnya Imam Ghazali. Jangan dibunuh dulu, suruh ngarang. Bab terlalu alim itu. Dan sampai sekarang masih kita dapati di kitab ulama una Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kata-kata qala Zamakhsyari wa nuqila an Zamakhsyari. Memang orang alim. Ya kita ambil selain dalam masalah aqaid ya. Dalam masalah bahasa memang sangat alim beliau. Karena itu ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, baik Anda santri atau bukan santri tetap harus jeli di dalam menukil dari para ulama. Ahlus Sunnah kah dia? Kalau Ahlus Sunnah masih perlu dicek lagi. Ahlus Sunnah mana ini? Asy'ariyah, Maturidiyah apa tidak? Kalau tidak jangan. Kemudian dalam memahami kalimat-kalimat ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, ini boleh langsung dipahami seperti nasnya, apa ada arti yang harus memakai makna murad, yang muskil, yang sulit. Seperti saya terangkan tadi, kalimat Allah tertawa, tangan Allah. Ini lagi Nabi Adam berdosa. Dibilang ini lagi bahaya itu masih sering telinga saya mendengar penceramah-penceramah itu. Pendosa pertama adalah Nabi Adam. Berani betul pakai bahasa itu. Boleh Anda menceritakan Nabi Adam maksiat. Memang nasnya Quran seperti itu kan. Wa asa Adamu. Tapi dijelaskan, ditafsirkan ma makna wa asa Adam. Benarkah beliau berdosa? Kalau beliau berdosa berarti tidak maksum. Enggak ada Nabi tidak maksum. Maksum itu 24 jam kali umur. Kemudian apalagi Nabi Dawud. Itu kadang-kadang saya dengar. Kalau Nabi Adam ini sering ini. Padahal kadang orangnya sudah ngaji Aqidatul Awam, yang masih salah paham. Nabi Yunus alhasil Nabi Adam maksum, Nabi Yunus maksum, Nabi Dawud maksum, Jami'ul Anbiya maksumin, tidak pernah berdosa walaupun 1 detik, walaupun di dalam mimpi, di dalam tidur tidak ada. Itu dijaga dari maksiat 24 jam seumur hidup beliau-beliau itu dari bayi sampai wafat. Alaihimussalatu wassalam. Wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam wa lafu minkum. Ini agak panjang. Masih banyak sebetulnya yang ingin saya utarakan tentang makna murad. Insyaallah di kesempatan lain. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.